Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Magfira dari Bimbingan Konseling Islam UIN SMA Banten semester 5. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi, sedikit ilmu saya mengenai konseling individual. Di sini akan ada 6 poin yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai apa itu konseling individual. Yang kedua tentang teknik-teknik dalam konseling individual. Yang ketiga tentang tujuan konseling individual. Yang keempat yaitu tahapan-tahapan ketika kita melaksanakan konseling individual. Yang kelima yaitu komponen-komponen yang ada di dalam layanan konseling individual. Dan yang terakhir yaitu pendekatan-pendekatan konseling individual. Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling karya Prayitno, di sini ada pengertian mengenai konseling individual. Konseling individual ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara dengan seorang ahli yang sering disebut sebagai konselor dengan seorang individu yang memerlukan bantuan atau disebut sebagai konseli dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam buku ini juga tentunya disebutkan tujuan-tujuan melaksanakan konseling individual. Ada 2 tujuan untuk melaksanakan konseling individual ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini tentunya untuk menjadikan klien menjadi pribadi yang lebih maju ke depannya, tentunya juga dengan terlaksananya tugas-tugas secara optimal. Dan juga ada tujuan khusus. Tujuan khusus adanya konseling individual ini tentunya sama dengan menyelesaikan masalah klien tergantung dengan masalah yang sedang ia hadapi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik umum dalam konseling individual. Yang pertama ada perilaku attending. Perilaku attending ini yaitu perlakuan konselor kepada konseli, seperti posisi duduk yang tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh, ekspresi yang menyenangkan dan juga kepala yang tegak. Itu merupakan contoh-contoh perilaku attending yang menyenangkan gitu. Yang kedua ada empati. Empati ini kemampuan konselor dalam merasakan apa yang disampaikan oleh konseli. Selanjutnya refleksi. Refleksi menurut W.S. Winkel tahun 1991 yaitu memantulkan kembali kepada klien mengenai apa yang dia ungkapkan. Tujuan dari adanya refleksi ini agar supaya klien merasa didengarkan dan diperhatikan ketika sedang berbicara. Selanjutnya juga ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ini dilakukan ketika konseli tidak terbuka mengenai apa yang dia ingin sampaikan. Lalu konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga konselor menjadi berani untuk mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan apa yang sedang dia alami gitu. Selanjutnya ada dorongan minimal. Dorongan minimal ini perlakuan-perlakuan yang mengesankan kalau konselor sedang mendengarkan gitu, seperti iya, oh gitu, oh jadi gitu. Itu dorongan-dorongan minimal yang tentunya sangat berpengaruh ketika konselor sedang mendengarkan apa yang konseli sampaikan. Selanjutnya yaitu paraphrasing. Paraphrasing ini merupakan ungkapan seorang konselor ketika konselingnya kesulitan dalam mengungkapkan perasaan dan kesulitannya, seperti adakah yang Anda maksud seperti bla 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 bla. Itu paraphrasing. Selanjutnya ada penyimpulan sementara, interpretasi, mengarahkan, dan juga konfrontasi. Poin selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam konseling individual. Ada tahap awal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika memasuki tahap awal ini. Yang pertama yaitu membangun hubungan antara konselor dengan konseli. Cara untuk membangun hubungan antara konselor dengan konseli salah satunya dengan konselor dan konseli sama-sama terbuka untuk menyampaikan masalahnya, menyampaikan aspirasinya, dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan.
Di tahap awal ini juga merupakan waktu di mana konselor memberikan kontrak terhadap klien, di mana ia menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses konseling individual ini, di mana tempatnya, dan juga menyampaikan tugas-tugas konselor dan konseli, seperti asas-asasnya, apa itu konselor, apa itu konseli, ketika memang konseli belum memahami dan juga belum pernah melakukan proses konseling. Nah, dalam tahap awal ini juga konselor tentunya mulai mengeksplor, mulai mencari tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien. Yang kedua yaitu tahap pertengahan. Di tahap ini tentunya konselor tetap menjaga hubungan baik antara konselor dan konseli, supaya konseli tetap terbuka, konselor yang juga terbuka. Nah, yang kedua di sini juga konselor lebih banyak dan lebih dalam mengeksplor masalah apa yang sedang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya yaitu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini juga disebut sebagai tahap tindakan, di mana muncul beberapa tanda seperti menurunnya kecemasan, adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari klien, dan juga adanya rencana klien terhadap masa depan yang akan dia ambil. Sebelum menutup acara konseling individual ini, biasanya klien membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil proses konseling individual dan juga mengevaluasi jalannya proses konseling ini. Dan konseli juga tentunya membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya ketika memang proses individual ini perlu untuk diadakan proses lanjutannya. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi, tahapan-tahapan konseling ini merupakan poin yang sangat penting diketahui oleh seorang konselor, karena tahapan-tahapan ini harus dilalui ketika melaksanakan konseling individual demi tercapainya keberhasilan dan kesuksesan proses konseling individual ini. Nah, di balik tahap-tahap itu juga, hubungan antara konseli dengan konselor harus dibangun dengan secara baik agar mampu merumuskan solusi yang tepat secara bersama-sama. Poin selanjutnya yaitu komponen-komponen konseling individual. Nah, tentunya ada dua hal yang harus ada dalam proses layanan konseling individual ini, yaitu konseli dan konselor. Namun, dua hal tersebut juga mempunyai karakter yang harus dimiliki oleh keduanya. Konselor juga tentunya memiliki kriteria yang harus dimiliki, seperti beriman dan bertakwa, komunikasinya harus baik, memiliki wawasan yang luas, dan juga konsisten dan bertanggung jawab, emosinya stabil, dan juga konselor harus mampu memberikan motivasi kepada klien yang sedang membutuhkan motivator. Konselor juga harus tentunya sangat penting menguasai teknik-teknik yang ada di dalam konseling individual. Nah, konselor juga harus memahami mengenai etika profesi dalam melaksanakan konseling individual. Komponen selanjutnya yaitu konseli. Nah, di sini juga konseli yang bisa melaksanakan konseling individual ini tentunya konseli yang menyadari bahwa dirinya bermasalah, konseli yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan, dan juga konseli yang sangat ingin keluar dari masalah yang sedang ia alami. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam konseling individual. Yang pertama ada pendekatan psikoanalitik. Psikoanalitik ini dikemukakan oleh Sigmund Freud tahun 1986. Yang kedua yaitu pendekatan behavior. Nah, pendekatan ini dikemukakan oleh John Waston tahun 1913, di mana pendekatan ini lebih memfokuskan pada perilaku saat ini dibanding masa lalu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melakukan perubahan terhadap perilaku individu sebagai perubahan lingkungan. Misalnya ketika ada seorang individu yang sering telat atau melakukan hal-hal negatif lainnya, maka ketika melakukan pendekatan behavioristik ini, maka individu itu akan sedikit demi sedikit diubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan ini lebih menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, dan juga keberhasilan dalam merealisasikan potensi mereka.
Selanjutnya ada pendekatan Gestalt. Nah, dalam pendekatan Gestalt ini lebih memfokuskan diri pada pengalaman here and now dan juga memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Nah, menurut pandangan Gestalt ini, ketika kita ingin mengetahui suatu hal, maka kita harus melihatnya secara keseluruhan. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu client center. Nah, client center di sini merupakan cara atau teknik yang dilakukan konselor dan konseli dengan melakukan dialog atau wawancara sehingga mendapatkan hasil atau pencapaian dengan mendapatkan hasil yang nyata dan jelas. Biasanya client center ini lebih fokus pada tanggung jawab klien dan kemampuan klien dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Pendekatan yang terakhir yaitu REBT atau Rational Emotion Behavioral Therapy. Nah, dalam pendekatan kali ini, konselor lebih menekankan pada perubahan emosi klien dengan cara mengubah keyakinan yang irasional menjadi keyakinan yang lebih rasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat berkah dan juga tambahan ilmu dengan menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dengan pembuatan videonya. Saya Ilma Fira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.